dan hikmatnya acara. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Gus Aceh Hasan Jili MSI, saudara dan saudari kami para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Moderator Fajar Taji, Prof, saudara-saudara izinkan saya Amrita Devi dan Paparkan atau disampaikan oleh Bapak Gubernur. Greetingnya singkat dan yang saya banggakan para peserta. Gejolak global membuat ekonomi global turun. Dan itu menjadi platform digital yang dapat menjerumuskan serta mengikis optimisme publik. saya Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Di samping saya adalah Pak Wakil Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Pak Laksamana Madya TNI Erwin Aldedarma. Kemudian di samping saya Profesor Bondan Tiara, tenaga pengajar Lemhanas. Kemudian Profesor Kasan Effendi, tenaga pengajar Lemhanas Republik Indonesia. Kemudian di sampingnya Pak Prof. Kasan adalah Brigadir Jenderal Polisi Ade Ari, dan di samping Prof. Bondan adalah Brigadir Jenderal TNI Bangkit. Ya. Hari ini Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional Angkatan ke-27 menyelenggarakan seminar yang merupakan bagian dari proses pendidikan Lemhanas yang telah dilaksanakan selama 3,5 bulan, dan ini adalah menjelang akhir dari proses pendidikan, maka proses penguatan, pembelajaran, dan pembulatan terhadap proses pendidikan dari apa yang dilakukan oleh Lemhanas peserta P3N Angkatan ke-27 ini diakhiri dengan seminar nasional yang bertema tentang akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam rangka penguatan ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Nah, tema ini kami angkat karena tema ini sangat relevan, ya, di tengah situasi geopolitik global yang penuh dengan ketidakpastian yang berdampak terhadap geoekonomi kita. Sebagaimana kita tahu bahwa ekonomi dunia memang sekarang ini mengalami pelambatan, dan tetapi alhamdulillah Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 ini pertumbuhan ekonominya tetap positif di angka 5,61%. Tentu tren positif yang dicapai oleh Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini harus terus kita jaga. Bapak Presiden sendiri di dalam pidato kemarin di gedung DPR menyampaikan tentang kerangka ekonomi makro bahwa pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 di angka 5,8% sampai 6,5%. Artinya bahwa tren positif ini akan terus dilanjutkan pada tahun yang akan datang karena pemerintah Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 di angka 8%. Nah, Lemhanas melalui proses pendidikan yang dilakukan oleh P3N Angkatan ke-27 ini, kita
mendorong dan merumuskan berbagai langkah-langkah strategis dalam upaya kita agar akselerasi pertumbuhan ekonomi ini bisa berjalan dengan apa yang ditargetkan oleh kita. Nah, angka 8% di tahun 2029 tentu bagi kami itu merupakan target yang realistis karena tren yang sekarang ini dengan 5,61%, kemudian nanti di tahun 2027 di angka antara 5,8% sampai 6,5%, ini harus terus diupayakan ya. Dan inilah momentumnya bagi kita, dan karena itu bagi Lemhanas sendiri penguatan ketahanan nasional untuk menopang dan pondasi bagi ketahanan ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting untuk terus kita dorong bersama. Nah, dengan potensi pertama tentu pasar domestik kita yang sangat kuat, ditambah juga dengan sumber kekayaan alam kita atau sumber kekayaan alam kita yang melimpah, dan perlunya ada kebijakan yang sinergis dan lintas sektoral dalam rangka menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah volatilitas keuangan global, tentu harus didorong secara sinergis antara bagaimana sistem keuangan, pasar modal, dan perbankan kita agar bisa mendorong bagi upaya tumbuhnya ekonomi yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Termasuk juga mendorong dunia usaha agar dapat terus bisa bergerak dengan pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan. Namun tentu kita tetap harus merujuk kepada sistem ekonomi konstitusi kita yang secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya kira dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tadi keynote speech-nya hadir Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ferry Warjio, dan juga yang telah tadi menyampaikan berbagai kebijakan fiskal yang dilakukan, kebijakan moneter ya yang disampaikan oleh Pak Gubernur Ferry Warjio ya, dan juga terakhir tadi juga disampaikan keynote speech yang kedua adalah Kepala LPS yaitu Bapak Profesor Anggito Abimanyu yang menyampaikan optimisme tentang kondisi ekonomi saat ini dengan pondasi ekonomi yang cukup kuat, sehingga masyarakat tentu tidak perlu punya kekhawatiran bahwa situasi ekonomi saat ini walaupun tentu dihadapkan pada tantangan, namun secara umum kondisi pondasi ekonomi kita masih cukup kuat untuk menghadapi berbagai persoalan di tengah situasi geopolitik global. Sekarang sedang berlangsung sesi yang pertama yang diisi oleh Wakil Menteri Investasi dan juga dari pelaku usaha serta dari akademisi. Pada sesi yang kedua pun juga sama demikian, sehingga ini insya Allah akan bisa memperkaya pandangan dan pengetahuan dari peserta P3N Angkatan ke-27, sehingga tentu hasil dari seminar ini bisa dapat merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat digunakan dan masukan bagi Lemhanas sendiri maupun bagi pemerintah. Saya kira itu. Cukup? Ya. Saya Erik dari Republika, Pak. Ya. Pak, tanggapan Lemhanas sendiri, Pak, terkait ini kan banyak perang dan memaksa harga minyak dunia ini tinggi. Nah, ini kan efeknya ke APBN nih, Pak. Tersedot untuk subsidi. Nah, itu tanggapannya gimana, Pak, agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa 6% atau sampai tinggi? Terima kasih. Energi, maksudnya minyak? Oke. Ya, tentu dampak dari ditutupnya Selat Hormuz dan dinamika politik Timur Tengah yang masih bergejolak hingga saat ini
saya kira bukan hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga oleh hampir seluruh dunia yang berakibat kepada terganggunya rantai pasok logistik dari perdagangan minyak tersebut sehingga mengalami kenaikan. Saya kira pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis yang sangat berupaya untuk tidak membebani masyarakat. Salah satunya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Tetapi kan kita tahu bahwa kalau harga minyak yang lain, harga BBM yang lain kan memang dari sejak awal sudah mengikuti mekanisme pasar. Ya, prinsipnya bahwa saya kira yang terpenting bagi pemerintah juga adalah menjaga pasokan dan ketersediaan BBM, ya, agar terutama yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan seperti yang saya tegaskan tadi bahwa untuk harga BBM yang bersubsidi, pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga tersebut dan memastikan bahwa ketersediaan seperti LPG dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya itu dapat disediakan sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa dampaknya tidak terlalu berat buat masyarakat itu sendiri. Saya kira itu. Cukup ya? Oke. Izin Pak Gubernur, saya Ayah dari Polri TV. Bapak izin seperti apa Pak tindak lanjut dari acara ini sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional. Kemudian berbicara mengenai sinergi Pak, izin. Seperti apa Pak selama ini sinergi yang telah terjalin Pak antara mungkin TNI, Polri, kemudian juga lembaga terkait, mengingat P3 ini berisi berbagai peserta dari berbagai lembaga lainnya. Terima kasih Pak, demikian. Ya, pertama tentu hasil dari seminar ini akan dirumuskan sebagai bagian dari tugas yang harus dilalui oleh para peserta. Maka rumusannya tersebut nanti akan disampaikan kepada lembaga untuk nanti kami sampaikan kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden. Dan ini adalah salah satu kontribusi dari peserta pendidikan Lemhanas yang kita harapkan tentu merupakan rekomendasi yang sifatnya solutif di tengah situasi seperti sekarang ini. Terus yang kedua, saya kira sebagai pemimpin nasional, para peserta ini harus dapat memiliki satu pandangan yang komprehensif dengan optimisme yang tinggi di tengah situasi ekonomi saat ini, bahwa insya Allah kita bisa melaluinya dengan baik karena fondasi ekonomi kita cukup kuat, ditambah lagi dengan potensi untuk bisa resilience, memiliki daya tahan yang tinggi dan kuat, kita memiliki potensi terhadap itu semua. Yang kedua, tentu di proses pendidikan di Lemhanas sendiri kan sesungguhnya adalah melibatkan atau pesertanya dari semua lembaga, ya, dari TNI, dari Polri, dari kementerian, dari dunia usaha, dari perguruan tinggi, kita diintegrasikan di Lemhanas ini. Sehingga tentu ini akan menjadi modal bagi upaya kita mewujudkan ketahanan nasional kita, ya. Karena kita tahu bahwa membangun Indonesia itu tidak bisa sendiri, tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga tugas semua komponen bangsa yang para pemimpinnya telah dididik, digembleng di Lemhanas Republik Indonesia. Saya kira itu.